Iya, kalau seperti itu. Harusnya ini X-nya lebih satu ya. Oh iya. Berarti ya, dari kalau enggak rasanya tidak menghasilkan iya, langganan Kak. Jadi ya, kalau yang keras sebenarnya bisa kalian tidak masuk kedua, tapi sebenarnya di sini kalau kita masuk kedua, jadi kan 2 kali 2 kan sama aja 2 dikurangi 1 kan 2 kuadrat dikurangi 1 ya kan, berarti kan 1/3 dikurangi 1/2 bisa kan ya hasilnya. Nah itu kalau udah ada hasilnya, sekarang tulis hasilnya aja, paham ya? Kalau misalkan kayak di mana 2 kali 1 0, berarti apa 1 kan 0. Ayo, ada BCE ya, tadi bisa jadinya. Satu kan, ya. Kalau dia mati. Di bisa lihat. Jangan besok nih. Ini sudah di sini. Halo. Mohon maaf mitra pelajar Cinere. Suaranya bisa di mute ya, Dek ya. Enggak ada adeknya. Kakak maaf, Kak. Oh ya udah. Ya, jadi kita apain? Samain penyebutnya. Ini sebenarnya punya apa? Unsur min 1 ya. Ya, ini kan sama dengan ini menuju 1. Ya, yang ini namanya siapa, Dek? Abdul. Ini ya. Jadi dua sama X-min. X-min 1. Berarti di sini harus minus siapa? Ini keduanya dari ini gitu ya. Yang belum dipunya siapa? Ini sama ini kan? Ya, berarti ada 2, ada X-1, ada X plus 1. Terus gimana? Terus dikali satu gimana ya? Itu di depan X1 mana? 2 di depan X1. Oke. Nah, aku tulis ini sebenarnya sepertinya ya. Bisa kan kalau ya? Nah, berarti kan ini kalau 2 dikeluarin jadi 2. Terus kita tulis semua yang ada di bawah ini unsurnya yang belum ada gitu kan? Harus ditulis dari unsur ini ke bawah. Berarti kalau ini dia belum punya 2. Coba. Enggak ya? Iya, jadi 1 plus 2 kali X-1. Terus ini 1 per X+1. Berarti kan disamain penyebutnya. Jadi ini X-1 dari bisa dulu ya. Per 2 X-1 X+1 gitu ya. Apa X-1 cuma 1 kali. X-1 karena di sini ada punya, di sini ada punya. Jadi 1 kali aja. Paham?
Oke, jadi di sini karena yang dua berarti kan coba kayak ini ya, ini kan apa? X+1 ya, jadi kita tambahin X+1 min ini kurang berapa? 2 ini ya, paham? Jadi kita terus udah, terus habis itu tinggal di ini ya, dengan X1 jadi X+1 min 2 berarti X min 1, iya Pak? Ya. Nah, jadi diam aja ya, ini offline ya. Ini berarti 2 kali X min 1 X plus 1 gitu kan? Jadi bisa dicoret di mana? Iya, karena apa dari soalnya dari tahu ya X min 1 yang hilang. Berarti sini berapa? Limit X min 1 dari 1 per 2 kali X min 1. Kita tambahin jadinya apa? Masukin 1 kan? 1 per 2 jadi seper 4. Grace gimana Grace? Iya. Yang mana ini? Yang bawah. Yang ini? Oke boleh. Nah, jadi gini, kalau misalnya di sini sama sini udah ada yang sama, ambil salah satu yang berarti X min 1 gitu kan? Terus yang belum punya siapa? Dari ini sama ini, keduanya ada yang beda kan? Ya nggak? 2 sama X plus 1 yang berarti kita taruh di sini karena mereka harus sama-sama punya keduanya gitu kan? Berarti 2 X min 1 sama X plus 1. Nah, kalau yang ini persamaan yang kurang siapa? Yang belum ada di sini. X plus 1. Kalau di bawah dikali X plus 1, atas dikali X plus 1. Gitu kan? Penyamaan menyebut. Oke, kalau di sini berarti yang punya siapa? Bentuknya siapa? 2. Berarti atas juga harus dikali 2. Makanya ada min 2 gitu. Yang bisa kalah itu dari X plus 1 min 2. Berarti 1 min 2 atau min 1. Oh iya. Oke. Gimana yang lain? Gimana? Gimana Grace? Oke. Lanjut ya. Nomor 4. Nomor 4 gimana itu? Limit X menuju 2. X menuju 2. Kakak mitra pelajar boleh kakak mute ya? Oh, nggak ada suaranya. Kakak. Ya. Kakak boleh minta di mute kak? Apa? Gimana kedengaran di sini? Oh, di mute. Di mute boleh? Iya. Ya. Makasih kakak. X kuadrat min 4 dikali 3 per plus 1 plus 1 per X min 1. Oke, kalau kayak gini jadi gimana? Kalau gini juga, kalau misalnya langsung dimasukin, karena di sini ada pembuat hingga ya, ya nggak? Kenapa ini harus dihitung karena gini, 12 kalau kita masukin 2 di X-nya berarti 2 kuadrat 4 kan 0 ya. 12 dibagi 0 berarti kan tak hingga. Jadi kalau ini dikali setiap ini ya berarti hingga plus tak hingga itu juga nggak boleh gitu ya. Nah berarti harus dibentuk samaan penyebut. Berarti gimana? Oke. Jadi punya unsur 12 per apa? 2. Terus dikali 3 per X plus 1 plus 1 per X min 1. Boleh kita ini yang di dalam dulu kita sama menyebutnya gitu ya. Nanti baru dikali sama ini gitu ya. Jadi jadinya limit X menuju 2 12 per X plus 2 X min 2. Jadi ini sama menyebutnya siapa?
Ya, benar gitu ya. X plus 1, mereka semua beda gitu ya. Terus habis itu, ini dikali? Iya, benar. Berarti jadi langsung ya. 3X, 3, plus 1. Terus, ini X menuju 2. Ini yang harus dihilangkan siapa sih, Dek? X kenapa X menuju 2? Iya, pembuat nolnya itu X menuju 2. Kalau dua-duanya positif, biasanya dikasih ini ya, nolnya. Jadi, gimana? Ini jadinya 2X menuju 2 plus X plus 1 X minta begini ya? Ya, Kak? Mau ada ini. Terus habis itu, jadi berapa, Dek? Nah, itu 3X tambah X bukan 4. Oh, ini 3. Oh iya. Oke, jadi ya. Terus habis itu, 2-nya bisa dikeluarin. Berapa? Ini benar kan tadi? Terus diapain? Ada yang bisa dicoret nggak? Kita jadi 1 ya. X plus 2. X plus 2 dikali 2 kali ini X plus 1. Apa yang bisa dicoret? Kalau 4X minggu di sederhana jadi 2X min 1 berapa? Gimana? Yang mana? 4X? 4X. Nggak bisa ya. Berarti kalau cara apa ini nggak ada yang bisa dicoret ya? Bener soal. Terus habis itu, berarti kalau misal ya, ini nggak ada, coba kita pakai. Coba pakai tulisan kali ya. Ini kita kali dulu aja. Berarti limit X menuju 2 dari ini masuk soal lagi ya. Nah, lihat lagi. Kalau itu 2 jadi 3. Lihat 12 per ini kalau dikali jadi apa ya? 2 1 per ini banyak amat ya? Iya benar. Iya ini kayaknya oke, kita coba gimana caranya biar dia dapat juga kita soal ya. Ini nggak salah kan buat kali silangnya? Enggak. Ini benar 4X. Kalau pakai tulisan ini ya, nggak pakai cara ini ya, hapus dulu boleh ya. Kalau pakai tarian silang biasa, jadi kali ini berapa deh? Jadinya 36 per X sama 3 plus X kuadrat minus 4X ini ya. Iya. Terus ini kali ini 12 per X sama 3 X kuadrat minus 4X plus 4 ini ya. Oke, kalau kayak gini limit X menuju 2 kita bisa ya. Jadi di sini 36 per ini salah beda. Nanti bakalan ini ya. Jadi harusnya atas diturunin, bawah diturunin gitu ya. Tapi kalau atas diturunin kan ya nggak?
mau ke berapa pun masih langsung gini ya, langsung bisa gini ya, kalau ada jawabannya. Jadi limitasi nol ada kan ya? Ini apa? Jawaban baru. Iya. Kenapa nggak bisa? Karena gini, kalau misalkan ini kita turunin, kan kemudian itu caranya bisa diturunin atas turunin bawah turunin. Kalau udah jadi fokus perperan perperan sama pembuahan biasa, ya nggak? Terus habis itu kalau di plus, berarti dia bisa dipisahin gitu kan? Tapi karena di atas itu adalah bilangan apa? Bilangan konstanta doang kan, nggak ada variabelnya. Jadi dia kalau diturunin atas diturunin bawah diturunin, yang sebenarnya kan atas nol, kalau yang bawah bisa kan? Ya, cuma masalahnya di sini tetap jadi nol gitu kan? Oh, paham nggak? Yang di rumah, Grace gimana? Oke, lanjut ya. Nomor 5. Ini apa deh? Ini limit X menuju tak hingga dari akar X plus 2 ini akar 2X min 1 per akar 2X min 3 min akar X. Jadi berapa sama? Ini kita udah masuk ke limit tak hingga ya. Jadi nanti kalau misalkan ini menuju satu bilangan, ini bisa diturunin gitu ya. Caranya atas turunin bawah turunin kalau dia bentuknya kata gitu kan. Terus kalau nanti misalkan ini tadi ya dia ada bisa sendiri dibagi pangkatan tinggi dikali sekawan gitu ya. Nah kalau kayak gini berarti apa? Karena bentuknya ada perperan berarti bisa dibagi pangkatan tinggi. Bagi pangkatan tingginya siapa? Pangkatan tinggi di sini. Iya, X pangkat setengah ya. Nah, kalau X pangkat setengah masuk ke dalam akar itu jadi X doang, ya nggak? Nah, berarti ini masing-masing semuanya dibagi sama X gitu kan? Jadi gini, dibagi X, dibagi X, dibagi X, dibagi X, dibagi X, dibagi X, dibagi X. Paham? Oke, berarti tinggal apa? Limit X menuju tak hingga. Karena dia dibagi pangkat tinggi, kalau dia menuju tak hingga. Dan bentuknya udah iya. Udah? Jadi berarti bisa jadi berapa? X bagi X kan? Akar 1 gitu kan? Min. Oh ini. Kalau dia dibagi jadi pangkat yang atas ini 2 itu X kan X-nya pangkat 0 ya nggak? Kalau yang bawah kan X pangkat 1. Nah bawahnya kan berarti pangkatnya lebih besar daripada yang atas. Paham nggak? Jadi dia hasilnya 0. Nggak harus aku tulis atau aku tulis? Tulis. Oke, jadi min 2x bagi x berarti 2 min 0 dibagi akar 2 min 0 min akar 1. Berarti berapa tuh? Berarti limit x menuju tak hingga dari 1 min akar 2 dibagi akar 2 min 1. Berarti berapa? Coba ya. Ini ya, X menuju ya. Kita coba dulu. Apakah kalau misalkan akar 2-nya di depan, ini bisa jadi di depan. Kalau akar 2 di depan, dibikin kayak gini, bisa jadi kayak gini nggak? Kalau ininya negatif. Bisa. Jadi bisa ya. Jadi akar 2 min. Jadi isinya. Ya? Mau kalian kali sekawan juga boleh juga deh. Tapi kelamaan ya. Gimana nih ya? Nomor 6. Nah ini limit X menuju tak hingga. Kalau dia bentuknya akar min akar berarti gimana? Ya, pakai rumus ya. Cepat. Itu maksudnya X jadi ya. Limit X menuju tak hingga
dari akar 3x kuadrat plus 4x min 2 min akar 3x kuadrat min 6x plus 5 adalah A per P akar C. Nilainya adalah A plus P plus C itu berapa? Maafkan ya, aku lagi kadang jadi bukan baru. Insya Allah lihat COVID ya Allah. Bila-bila ya. Sekali mau balon aja. Minumnya gitu. Aduh, banyak banget tuh semua. Tadi gimana nih? Coba deh. Hitung dulu ini ya. Nanti baru sama dengan ini gitu kan. Buat nyari APP-nya. Berarti gimana? Rumusnya? Kalau ada bentuk X kuadrat, berarti langsung boleh ya. Rumusnya apa? Rumus kalau ketemu limit X0 menuju K3 dari akar AX kuadrat X plus C min akar PX kuadrat plus PX plus F. Ayo. Kalau A-nya lebih besar P, A sama dengan P, A kurang daripada P. Berarti menarik. Kalau itu ini minta ya ini B ya. Jadi bukan lagi ya catatannya ya kemarin. Udah nggak catatannya? Ini rumusnya. Ini punya X kuadratnya masuk aja ya. Jadi jadinya langsung aja B-nya per 2 akarnya 4 plus 2 berarti jadinya 4 3 di bawah. Terus biar dapat kayak gini, ini kan akar 3-nya di atas ya. Kelihatan ya? Akar 3-nya kan di atas. Jadi harus dikali ya, akar 3 per akar 3. Jadi berapa? 2 per 2 akar 3 per 6. Dikecilin bisa nggak? Disederhanain. Bisa 5 per 3 akar 5 Oke, berarti gimana? Yang ditanya apa sih? A plus B plus C. Berarti A-nya berapa? A-nya 5 ditambah B-nya 3 ditambah 3. Gitu ya? Berarti berapa aksen? Bisa? Tanya enggak? Tadi Abdul yang ingat Abdul. Apa lagi? Udah? Oke, bagus boleh? Ternyata? Ternyata oke, pelan-pelan. Sampai jam 3. Turunan ya. Grace, gimana Grace yang di rumah? Ada yang mau ditanyain nggak? Nggak ada ya? Chat aja ya, nggak apa-apa deh. Paham Kak? Oke. Ya, fokus ya ini ya. Bentar lagi main kelas 3 ya. Ada balik. Coba gitu. Tapi
hingga dari akar 9x kuadrat plus 4x plus 2 terus min 3x min 2. Oke, kalau kayak gini caranya gimana? Tentu apa? Iya, sebenarnya harus dibikin min dikurungin gitu ya. 3x berapa? Plus 2 baru dikuadratin terus kita paham? Jadi harus dibedain tanda. Kenapa? Karena dia ini kan gabung. Kalau ini kan terpisah soalnya gitu kan. Jadi di sini harus wajib min. Kalau nanti di sini soalnya plus gitu kan, dia harus dikali sama sekawannya. Jadi kalau bentuknya linear itu harus bentuknya akar min akar. Paham? Baru bisa pakai ini. Kalau dia belum jadi berarti harus dikali sekawannya. Ya, nah bentuknya pertemuan gitu kan. Kalau bentuknya pertemuan nanti jadi seperti ini. Berarti dibentuk pangkatan tinggi gitu ya. X menjadi hingga ini langsung aja ya. Jadi limit X menuju hingga dari 9x kuadrat plus 4x plus 2 min apa? Berapa? 12x kuadrat plus 12x plus 4. Nah, nanti juga kalau misalkan ini nanti bisa yang 4x di sini nggak ada, berarti b-nya berapa? Nah, pokoknya kalau nggak ada unsur x di sini atau di sini itu berarti b akan punya 0 gitu ya. Jadi b nanti per 2 akar a berarti 4 min 12 per 2 akar 9 berarti min 8 plus 2 kali 3 ya. Berarti berapa nih? Min 1 Oke, oh iya sebelum ini kalau misalnya ditanya limitnya x menuju ke hingga dari akar x plus akar bx. Nah, ini ya, kalau dia bentuknya kayak ini, akarnya di dalam akarnya x-nya itu nggak ada kuadratnya, berarti kalian harus tahu rumusnya lagi gitu ya. Oke, atau enggak? Ini kalau dia positif akan lebih besar daripada ini ya, bilangannya ya, dia selalu tak juga kalau dia itu berarti ada sama kayak ini, masalahnya sama kan ya, berarti tinggal ini aja. Kalau a sama b sama, nanti kalau dia ini pangkat 1 sama 1 berarti dia 0. Kalau ada pangkat 2-nya, ini kuadrat dan kuadratnya, dia berarti dia kita juga akan ini. Bertanya nggak? Untuk ini ya. Pokoknya nanti kalau ada perperan, jadi dibagi pangkatan. Ya, mungkin nomor 8. Nomor 8. Oke. Nomor 8 gimana itu? Nilai turunan dari fx sama dengan 6x kuadrat plus 9x. Menggunakan limit fungsi. Oke, berarti simbolnya gimana? Limit itu sama aja dengan fungsi turunan kalau dilambangin seperti ini gitu ya. Paham nggak? Ya. Nah, jadi kalau ini kan ini ada materi turunan sekarang. Jadi fungsi turunan kalau disimbolin limit itu kayak gini. Jadi limit menuju 0 dari fx plus min x. Ini simbol limit, simbol turunan. Maka berarti kalau fungsinya fx kayak gini, berarti ini bentuk turunan atau simbolnya gimana? Paham nggak? Jadi gini, ini akan disambung dulu. Kita sambung dulu. Misal fx-nya dia sama dengan 2x
Berarti kalau di sini 2x, di sini juga jadi 2x tapi ditambah 4. Jadi simbolnya dari turunannya ini aksen x-nya yaitu sama aja dengan limit menuju 0 dari 2. Nah ini kan apa? X plus 0 gitu kan? Min 2x per 4. Jadi kalau ini nanti jadi apa? X plus 1 ini ya. Jadi jadinya limit x menuju x ya. Limit menuju 0 yaitu kan 6 x plus 1 x plus 1 kuadrat plus 9x plus 4 plus 9x plus 4. Oke, tahu nggak? Min 6x kuadrat plus 9 plus 9x. Jadi paham? Jadi yang x-nya itu juga yang x plus x kuadrat itu yang x. Iya, pokoknya setiap yang ada di sini di dalam x plus ya, berarti di dalam ada x yang di sini. Setiap x yang di sini harus juga ada x paham? Itu simbolnya berarti ya. Itu sama aja dengan turunan. Cuma simbolnya pakai limit. Jadi kalau perkiraan kayak ini gimana? Jadi kalau x-nya per x, ini gimana? Kalau x-nya per x, berarti enaknya limit menuju 0 dari 1 per x plus 0 mungkin per x plus mungkin aja ini ya. Apa? Oh ya. Oh gimana yang lain juga mau? Oh banyak standar ya. Kalau cewek itu agak ada limit ini. Jadi itu yang mana jawabannya? Ya. Jadi harus negatif ya tandanya. Oke, nomor 9. Turunan pertama dari y sama dengan 4x plus 3,5. Jadi y aksennya berapa? Yuk, cara turunannya gimana? Yuk, gimana? 5 4x plus 3 kali 4. Bisa? Yang lain? Jadi cara nurunin turunan itu berarti pangkatnya diturunin dulu. 5 diturunin ke bawah, gitu kan? Berarti 5 kalinya. Nah, ini langsung saya tulis lagi, tinggal pangkatnya dikurangi 1. Jadi 5 kurangi 1 kan 4. Terus dikali turunan dalamnya sini nanti ada. Berarti berapa? 4 ini 0 kan? Kita kali 4. Terus 0. Harusnya kan 1 0. Kita sama aja 4. Ya udah. Jadi aksennya sama dengan 20 4x plus 3 tambah paham? Ya enggak? Ya enggak? Oke, nomor 10. Turunan dari fx sama dengan soalnya ada di materi apa namanya? Ini ya. Turunan pangkat plus 2x plus 3 dikali 4x plus 5. Turunannya apa? 12x pangkat 2 26x pangkat 1 dengan x. Itu pakai cara apa? Kalau kalian ke manual boleh. Kalau kalian mau pakai uji juga boleh gitu ya. Coba kalau kita manual dulu. Manual berarti tinggal dikaliin. Iya, berarti berapa? 12x pangkat 2 4x pangkat 3 plus 5x pangkat 2 plus 8x pangkat 2
plus 12E plus 12E plus 15. Jadi ini cara yang lebih gampang ya, ya. Karena masih simpel gitu ya. Kecuali nanti dia ada pangkatnya. Itu beda lagi. Itu silakan kalian pakai usin gitu ya. Kali ini masih ingat rumusnya? Lain? Namanya siapa di depan apa? Di depan. Iya. Jadi ini apa tulisannya? 12x,2 plus 26x. Ini mau kalian ini dulu. Cuma sama 16 ini ya. Plus 10 plus 12 plus 0 gitu kan? 12 plus 26x 22. Nomor 11 kembali pertama dari ini. Gitu. 8x akar x plus 12 akar pangkat 3 dari x. Turunannya pertama mana? Caranya gimana kalau kayak gini? Harus dibuat x pangkat dulu semuanya ya. Berarti kalau kayak gini, x-nya x kali x pangkat 3 ditambah 12 kali x pangkat 3. Berarti kalau dikali sama aja pangkatnya di tambah. Berarti Bukan x dibagi 3/3 x dulu. 8 kali x pangkat 3/2 plus 12 x pangkat 3. Ya, jadi cara menentukannya caranya gimana tadi? Pangkatnya diturunin dulu, gitu kan? Tulis 8, kalau posisinya di sini tetap ditulis dulu. Terus kali 3/2 dikali x pangkat setengah dikali turunnya x kan sebenarnya x-nya 1, berarti nggak usah gitu ya. Nah, terus ditambah 12 kali 1/3 x pangkat 1/3 kurangi 1 berapa? Min 20. Min 23 gitu ya. Jadi jadinya apa? Vektörnya 4. Berarti 12 x pangkat setengah ditambah 4 x pangkat min 2/3. Terus gimana tuh? Jawabannya berarti yang mana? 12 akar x akar setengah x pangkat setengah kan sama aja dengan 12 akar x bukan? Hal ini berarti biar jadi positif diturunin ya. Diturunin. Maksudnya ditekan di bawah ya. Per x pangkat 2/3. Cara nulisnya gimana? Gimana di bawahnya kan akar pangkat 3. Berarti 4 dari x akar pangkat 3 dari x paham? Jadi jawabannya ya C ya. Pertanyaan? Ada pertanyaan? Tulis? Iya. Oh, mau robot di sini? Oh, ya. Nah, penting jadi ya 12. Satu lagi ya. Nomor 12. Diketahui fungsi f(x) dia sama dengan 4x pangkat 3 min 2x kuadrat plus 3x plus 7. Aksen x adalah determinan pertama dari fungsi f(x). Maka nilai f aksen 3 ini berapa? Jadi cari f aksen x-nya dulu. Berarti gimana? 12x kuadrat x kuadrat pada x plus 3. Berarti dimasukin di jadi berapa? 12 kali 9 ditambah kurang 4 kali 3 ditambah 3. Berarti ini kan 12 kali 9 ditambah 12 ditambah 3. 12 yang keluarin 9 kurangi 1 ditambah 3. Berarti 12 kali 8. Bisa nggak ini caranya? Aku mau hitung biasa juga boleh. Ya. Nah ini kenapa? Karena kan 12-nya sama. Ya nggak? 12-nya aku keluarin. Terus kan tinggal ada 9, di sini kan 9 dikali 1 ya Pak?
Berarti 9 min 1, berarti 8. Berarti 12 kali 8 ditambah 3. Berarti berapa? 86 tambah 3. 86, 96. 96. Kalau kalian mau hitung nambah dulu ya. Boleh, sama aja. Foto dulu ya. Belum sih, belum jam berapa ngantuk ya? Belum makan ya? Udah apa sebelum sebentar? Ada muncas, aduh. Sudah, hapus boleh ya? Atau mau foto lagi yang di rumah? Enggak ya? Oke, gua hapus ya sebelah sini. Oke, nomor 13. Fx sama dengan ax kuadrat plus bx. F aksen 2-nya sama dengan 16. F aksen min 1 sama dengan 4. Bilangnya A kali B sama dengan berapa? Nanti jawabnya gimana? Ya, diturunin dulu ya. F aksen X-nya sama dengan 2 A X plus B. Kita coba masukin yang F aksen 2. Berarti 4A plus B sama dengan 16. Kalau kita masukin min 1 berarti min 2A plus B sama dengan 4. Paham? Jadi udah diturunin, nanti kalian tinggal masukin X yang lebih ini biar kita jadinya ini kalau dia sama dengan 11. Gimana? 2. Ya, ini kan kalau ini kan turunannya. Kalau dimasukin 2 berarti diganti 2 X-nya. Jadi 2A kali 2 berarti 4A. Ditambah B sama dengan 16 karena F aksen 2 itu 16. Oke? Jadi sama kayak F aksen min 1. Jadi juga dimasukin min 1 berarti 2A min 1 berarti kan min 2A plus B sama dengan 4 kan? Dan kita akan mencari A sama B. Dari B. B-nya aja kan udah sama, berarti tinggal dikurang. Ini jadinya 6A sama dengan 12. Hanya 2 berarti B-nya 8. Terus? A kali B. Kali AB. 2 kali 8 16. Oh iya, 2 kali 8 nah. Nomor 14, Y sama dengan Px pangkat 3 plus Px kuadrat plus 3. Mungkin aksennya sama dengan 9x kuadrat min 8x. Yang ditanya adalah P plus Q-nya berapa, guys? Berarti jawabnya gimana? 7 kali berapa? Apa? 7. Nya sudah. 2. Jadi, coba turunannya gimana dulu? Di aksen dari sini ya. Oh ini. Di aksennya dari sini. Ini kan udah aksen. Di aksennya dari sini jadinya 3 X kuadrat plus 2x 2x plus 0 plus 0. Nah, dia kan sama aja dengan 9 kuadrat min 8. Jadi siapa yang sama? Yang Px. Iya. 3P sama dengan 9. 2i sama dengan 8. Jadi kita tahu kalau P-nya berapa? P-nya 3P-nya 3. Q-nya 4. Bisa ya? Oh, gitu. Paham? Jadi tergantung dia bentuknya. Jadi langsung sama aja. Jadi ditanya apa? P berarti dengan min
Ini lanjut nomor ini turunannya gimana? Mana dek? Ufi, oke. Ufi, kalau Ufi caranya? Jadi kalian ingat nanti kalau bentuknya dia X sama dengan U kali V. U itu maksudnya ada fungsi 1 sama fungsi 2 gitu kan. Terus kalau jadi X aksennya jadi U aksen V plus V aksen U. Ini. Tapi kalau dia bentuknya pelan jadi X-nya super V gitu kan. Jadi X aksennya apa? U aksen V, ini V aksen U per itu kuadrat. Itu. Oke. Terus habis itu berarti ini turunin dulu ya. Yang ini kan sebagai apa? U. Ya, yang atas sebagai U, yang ini bawah sebagai V. Berarti U-nya itu sama dengan X kuadrat min 3X. Berarti U aksennya apa? 2X min 3. 2X min 3. Kalau V-nya sama dengan X kuadrat plus 2X plus 1, berarti V aksennya 2X plus 2. 2X 2. Jadi, buat dapetin X aksennya, masukin ya. Berarti U, V aksen bisa 3 kali silang ini bisa dibalik ya. X kuadrat 3X dikali X. 2X plus 2. Dikurangi X kuadrat plus 2X plus 1 dikurangi 2X per X kuadrat plus 2 plus 1 kuadrat. Nah, karena ini tadi adalah X aksen 2, kalian juga masukin 2-nya. Berarti gimana? Ya. Jadi berapa? 2 kuadrat 4 ini 3 kali 2 2 kali 8 6 terus Dikurang 4 tambah 4 9 dikali 1 per 9 ya. 81. Jadi yang atas 12 min 23 min 21 per nya itu nggak dibagi 3 9. Hah? 7 per 27. Iya itu minum bersih. Kak itu mau aku balik ya kak? Hah? Beda ya. Bener nggak sih? Nah, itu bukannya 2X min 3 kali balik ya? Nah, Oh, itu ada kalian yang kali dari sekarang jadi tulis ya. Nah, aku kira pada benar kalau ngikutin soalnya belum ya. Ini ya ini aja deh mana aja ya. Kan ini ya. 9 ini 2 kali 6 ya. Ini ya. Ini kan gini, nanti ditulis dulu ya. Jadinya 2X min 3 kali X kuadrat plus 2X plus 1. Ngaruh banget ya. Ini 2X min 2 kali X kuadrat min 3X. X kuadrat plus 2X plus 1 kuadrat.
balik. Ada ya yang apa di turning langsung nggak bisa? Apa? Di turning langsung nggak bisa ya? Siapa? Apa semua nggak jadi Itu materi apa? Iya. Dasar apa jawaban? Beda. Beda server ya. Iya, beda server. Jadi kalau turunan limit itu bisa pakai turunan, tapi turunan itu bisa pakai limit nggak? Bisa, tapi harus didefinisikan dulu kan tadi. Yang pakai fx besar gitu. Oke? Nanti kita ke integral belum? Semuanya. Nomor 16 nih. Novel masih bisa ya kalian? Ya. apa? Paling apa? Paham. Mereka apa? Ini akar pangkat 3 dari 3x kuadrat min 4 nilainya pangkat 4. Berarti yang ditanya f aksen 2-nya berapa? Fx-nya dulu berapa? Fx-nya dulu deh dibentuk pangkat x kuadrat min 4 pangkat 4 juga. Gitu ya. Jadi 3x kuadrat min 4 pangkat 4/3. Pokoknya di sini tuh kalau dia nggak ada jadi 2. Kalau ada tulisannya berarti jadi 3, 4 ya. Terus habis itu cara nulisnya gimana? 4 kali 3 4 ya dikali 4 kurang 1/3 kurangi 3/3 itu berapa? 3 dikali 6x. 6x. Cari turunkan yang di dalamnya lagi gitu ya. Gimana? Coba tadi depannya apa? Lufan. Oh, lufan ya. Kamu ya? Gimana lufan? Bisa? Ya. Terus kita tinggal apain? Cara-cara dulu ya. 2, berarti jadi f aksen x-nya sama dengan 2x. 8x ya. 8x. Terus dikali akar pangkat 3 dari 3x kuadrat min 4. Ini ya. Jadi dimasukin 2. Jadi berapa? 16 kali akar pangkat 3 dari 12 kali 4. Berarti 2 ya. Jadi 16 kali 2 berarti nomor 17. Oke. Di sini itu tulisannya suruh nyari gradient. Tapi gradientnya sudah banget ya. Kalian langsung nyari yang agak ribet ya. Ini udah aplikasi sekarang ya. Aplikasi dari turunan itu ada apa? Gradient. Terus garis linggung. Terus garis normal. Maksimum minimum stasioner, naik turun, kan? Itu ada semua di sini. Yang nomor 17 kita sekarang nanti gradiennya sama titiknya nih sekarang. Yang pertama nomor 17 garis kurva. Ini kan ada namanya kurva y sama dengan x kuadrat plus 2 pangkat 2 yang melalui titik 1,9 memotong SDY di titik kita suruh nyari PGS. Kalau PGS itu apa tuh? Persamaan garis singgung. Beda lagi nanti sama lingkaran. Kalian misalkan yang kemarin ya, karena lingkaran kalian nggak masuk ya. Ya, ini ya. Persamaan garis singgung. Kalau persamaan garis singgung itu pakai turunan pertama, dia sama dengan graf dia. Jadi harus diingat-ingat. Y aksen itu sama dengan M atau graf dia. Kalau yang diperlukan garis atau persamaan garis itu dia butuh gradien sama titik gitu ya, atau 2 titik atau lagi ya, atau sudut gitu ya. Kalau gue nyari garis. Nah, kalau gradien
gradien gini, berarti kan hubungannya sama turunan pertama ya Kak? Berarti tujuannya kita karena ada peluang titik 1,9 udah diketahui ya. Berarti kita tinggal dari gradiennya aja. Paham? Berarti di aksennya sama dengan berapa? 2x. Berarti 4x kuadrat plus 2. Ini di aksennya ya. Nah, karena dia bilang di aksennya sama JM ya. Tulis M aja. Jadi kayak gini kalau misalkan kisi-kisi nomor berapa ya? Soalnya juga lupa. Pokoknya suruh nyari gradien, tinggal turunin, masukin titiknya. Di sini kan ada titik 1,9. Biasanya disebut dengan absis. Kalau itu apa? Ordinat. Kalau sebelumnya namanya titik ordinat. Iya, titik ordinat. Ingat ya. Jadi buat dapetin ini kalian tinggal masukin apa? Di sini dibutuhin x-nya kan? Iya, masukin 1 jadinya m sama dengan 4 kali 1 kuadrat ditambah 2 jadi berapa? 4 kali 3 berarti m-nya sama dengan 12. Terus kalau dia memotong SBY berarti berapa? Iya, kalau memotong sumbu Y berarti siapa yang mau? Iya. Kalau memotong sumbu Y berarti X-nya sama dengan 0. Berarti kan butuh dapetin persamaan garisnya dulu aja dulu deh. Persamaan garisnya dulu gimana? Dari PGS. Y min 1 sama dengan M kali X1 gitu ya. Masukin Y1 sama X1-nya sini ya. Iya, jadi Y min 12 kali X min 1 gitu kan? Ya. Karena dia apa tadi mau memotong. Nih, kalau misalkan cuma ditanyain persamaan garis lingkupnya gimana di titik ini, tinggal ini dijabarin, paham? Tapi kalau di sini diomongin mau memotong sumbu Y itu di titik berapa? Berarti cari lagi ketika dia kalau mau memotong sumbu Y kan berarti X-nya sama dengan 0. Ya udah dimasukin 0 gitu kan? Berarti Y min 9 sama dengan 0. Berarti Y-nya sama dengan 9. Ini berapa sih? 0. 12 berarti min 12 plus 9 gitu kan? Berarti Y-nya sama dengan 3. Berarti isinya berapa? Titik di titik. X-nya tadi berapa? X-nya tadi berapa? 0,3. Paham? Gitu ya. Kalau disuruh nyari PGS-nya doang kalian pakai ini. Dan nanti ya kalau menjabarin 12 udah ya. Tapi kalau disuruh tarik ada mau tahu di titik ini jadi pakai ini ya. Mana ya ini? Kayaknya enggak deh. Ini aku kalian foto dulu. Ya, hapus. Terus ada pertanyaan? Nggak ada. Oke. Nomor 18. Ini juga tentang PGS ya. PGS dibuka Y dengan min 2X plus itu maksudnya min 2X apa ya Bu? Min 2X kuadrat plus 6X plus 7 yang tegak lurus garis X min 2Y plus 13 sampai ke 0 adalah. Nah, kalau di kisi-kisi itu ada yang tegak lurus sama dijajar. Jadi bedanya kita harus cari apa gradiennya dulu gitu ya. Nah, jadi kalau ini kan kita udah kita harus gradien dong. Gradiennya berapa dari garis? Karena
dia tegak lurus terhadap garis, berarti dari garis ini kita tahu gradien. Kalau nanti sejajar kita tahu gradien juga ya. Jadi cara nyari gradien gimana? Bikin Y sama dengan, karena dia mirip dia 2 ini dia ke kanan ya. Jadi 2Y sama dengan X plus 13. Jadi Y-nya sama dengan setengah X plus 13 per 2 gitu ya. Jadi ini kan gradiennya, enggak? Nah, berarti kalau dia gradiennya, ini kan kalau dia sejajar, M1 itu sama dengan M2. Ya, kalau sejajar itu M1, M2. Tapi kalau dia tegak lurus, dia M1 kali M2 sama dengan M1. Berarti M2-nya berapa nih? Caranya dibalik kali ini berarti 1 per 2 kalau dibalik jadi 2 per 1. Berarti 2 dikali negatif jadi 2. Gitu ya? Oke, berarti karena M2-nya 2, jadi pakainya ini. Terus habis itu gimana? Kan udah dapat gradien. Biasanya kalau persamaan garis harus apa punya apa? Gradien sama Y. Dx itu titik ya. Nah, berarti kalau gitu cari lewat turunan. Aksen itu kan apa? Min 4x plus 6 ya. Nah, ini kan sama dengan apa? Gradien. Gradien kan? Berarti M-nya sama dengan min 4x plus 6. Berarti diganti min 2. Berarti min 6 min 4x plus 6. Berarti sekarang berapa? 8 dengan min 4x berarti X-nya 2. Kalau X-nya 2 berarti Y-nya berapa? Masukin ke persamaan ya. Kurva ya, jangan yang garis. Min 2x kuadrat plus 6x plus 7 dimasukin X-nya 2. Berarti min 2 kali 4 ditambah 12 ditambah 7. Berarti min 8 plus 12 itu 4. 12. Jadi caranya ini sih gimana? Gimana? Ini terus kalau dengan kali X 1 berarti Y 11 sama dengan 2 min 2 kali X min 2. Berarti Y sama dengan min 2X plus 4 plus 12. Berarti min 2X plus oh jadi nilainya semua posisi kiri gitu ya. Jadinya 2X plus Y min 15 sama dengan gitu. Paham ya? Nomor 19. Nah, dia itu bersinggungan dengan Y sama dengan maka garis normalnya. Jadi gimana tuh? Kalau bersinggungan garis berarti bisa nyari apanya? Jadi gini, ada kurva. Kurvanya itu dia punya garis singgung. Nah, dari garis singgung ini kita harus nyari garis normal. Garis normal itu apa? Garis yang tegak lurus, garis singgung di titik singgung. Itu berarti punya garis singgung. Ya enggak? Nah, dia punya garis normal. Ini tegak lurus. Ini namanya garis. Ini PGM, itu garis normal. Kalau yang ini namanya PGS, ya. Kalau ini namanya kurva. Nah, jadi kalau kalian kurva ini kalian turunin ini jadinya yang ini nanti di titik ini. Ya, terus berarti kan garis ini bersinggungan dengan Y sama dengan 5x min 5. Berarti gimana? Kan ada Y sama dengan 2x kuadrat min 3x plus 3, gitu kan? Ya kan? Berarti kan M-nya sama aja dengan berapa? 5. Karena dari PGS itu Y sama dengan 5x min 5 kan? Di aksennya sama dengan 4x min 3. Jadi M-nya sama dengan 4x min 3. Nah, itu diganti 5 M-nya. Di sini ya. Ini M. Jadi 4x min 3. Tujuannya nyari X-nya. Berarti berapa? 8. 4x berarti X-nya 2. Kalau X-nya 2 berarti Y-nya berapa?
bisa masuk ke garis ataupun apa, itu sama aja gitu ya. Tapi sama aja soalnya. Kalau masukin 2, 8 min 6 juga 5 ya. Terus kalau dimasukin 2, 10 min 5 juga 5. Jadi Y sama dengan 5x min 5, Y-nya 10 min 5. Iya. Terus kan kalau garis normal itu apa? Garis yang tegak lurus kan? Iya nggak? Jadi kalau M-nya ini dia M1, jadi kalau garis normal pakai apa? M2 berarti berapa? 5 dibalik ini berarti jadinya Y min Y1 sama dengan M kali sama ya, maksudnya karena nanti pakainya M2 nya. Jadi berapa? Y min 5 sama dengan min 5 X min 2 ya. Terus dikali berapa tuh? Kali 5 semua boleh nggak? Jadinya apa? 5Y min 25 sama dengan min 1 X min 2 ini ya. Terus berarti jadinya ini ke sisi kiri dong. Misalnya sini ya. Berarti jadinya 5Y ini plus X kan ini min X kan? Sama dengan ini plus 2 plus ini berarti 2. Berarti ya. Ini ada pertanyaan? Grace gimana? Nomor 20. Nomor 20. Kalau ordinat tadi ordinat apa deh? Ada. Y. Berarti kalau kayak gitu cari apanya dulu? Kalau udah dapet Y, berarti harus cari cara nyari X-nya gimana? Masukin ke? Masukin ke Y ya. Jadinya salah satu persamaan garis lurus berarti kan ditanya PGS. Jadi Y sama dengan X kuadrat min 2X plus 1 di ordinat 4. Berarti dimasukin sini ya. Jadinya apa? 4 sama dengan X kuadrat min 2X plus 1. Jadinya di ya. Min 2X min 3. Ini samarnya berapa sama berapa? X 3 X plus 1. Iya, berarti jadinya X sama dengan 3, X sama dengan 1. Jadi biasanya kalau dia pakai ordinat, garisnya ada 2 macam gitu ya. Kalau X-nya 3, dia jadi 4. Kalau X-nya jadinya 4 ya. Terus cari M-nya. Gimana? M, berapa tadi? Turunannya ini 2X min 2. Kalau X-nya sama dengan 3, berarti M-nya sama dengan 4 ya. Kalau ini kalau X-nya sama dengan min 1 berarti M-nya sama dengan min 4. Jadi sama ini jadinya apa? Y min Y1 sama dengan X kali min 1 min 4 sama dengan 4 kali X min 3. Jadinya 4X min 12 terus 4 gitu ya. Y-nya sama dengan 4X min 8. Bisa? Kalau ini jadi apa? Y min Y1 X min X1. Nah ini Y min 4 juga kan ya? Tapi M-nya min 4. X-nya berapa? Plus 1. Maka ya jadinya ini sama dengan min 4X min 4. Y sama dengan min 4. Jawabannya mana? Jadi salah satu yang ada di jawaban ya. Tadi Mana? Ini karena dia dimasukin kan instruksi turunannya dimasukin. Ada? Ada pertanyaan?
Ada? Ya lanjut nomor 21. Turun pada, kalau turun gimana? Fungsi turun, fungsi naik? Fungsi turun itu f aksen x-nya lebih kecil. Nah, kalau naik lebih besar. Nggak ada sama dengannya ya. Kalau stasioner itu nggak ada sama dengan. Berarti kalau dia turun fx sama dengan x pangkat 3 plus 6x kuadrat min 36x plus 20 turun pada interval berapa? Jadi caranya gimana? Turunannya ya. Dari f aksen dulu yang lebih kecil daripada berarti turunannya apa ini? 3x kuadrat plus 12x min 6. Jadi 3-nya dikeluarin jadinya kuadrat plus 4x min 12. Faktornya berapa? Jadi bikin garis bilangannya ini berarti min 6 sama 2 gitu ya. 3-nya nggak usah karena dia nggak punya x gitu kan. Oke, berarti tinggal diapain? Uji tanda. Kalau uji tanda itu kemana? Ujinya kemana? Ke yang ininya ya, jangan yang kesininya, oke? Ya. Kalau kesini itu buat cari nilai. Kalau di sini tuh uji tanda. Kalau uji tanda bisa di antara min sama positif ada? Nah, masukin 0 berarti 3 kali 0 plus 6 positif. 6 min 2 negatif. Berarti positif kali negatif negatif. Berarti plus 2 gitu kan? Ambil yang mana berarti? Yang negatif. Karena dia bilangnya turun ya. Naik plus Iya, berarti apa? X-nya di antara min 6 sampai 2. Ya, kalau misalkan dilihat dari yang paling depannya bisa dari ini. Kalau di sini dia positif, berarti dia plus minus. Kalau negatif berarti minus minus. Tapi khusus untuk kuadrat ya. Kalau pangkat 3 nanti harus dihitung lagi. Oke, yang lain ada pertanyaan? Dokter pusing? Kuat ya. Nomor 22. Kurva naik pada y-nya sama dengan x kuadrat plus 1 plus x kuadrat gimana? Y-nya sama dengan x kuadrat per x plus 1. Kalau naik gimana? Itu turunin kan? ya. Tapi lebih besar 0, berarti turunannya gimana? Ya, ini pakai UV ya. Ya, jadi bisa satu ini V. Langsung boleh di aksennya sama dengan U aksen V min V aksen U per kuadrat. U aksennya 2x kali x plus 1 min V aksen 1 U-nya x kuadrat per x plus 1 U kuadrat. Terus ini gimana? Ini kalian bikin turunan dulu boleh ya? Dikaliin ya, jadi 2x kuadrat plus 2x min x kuadrat per ya, satu ini ya, satu ini boleh. Nah, dia kan lebih besar daripada gitu kan? Terus caranya gimana caranya ini? Ini kan habis ya, tinggal berapa yang atas? X kuadrat x kuadrat plus 2x per 1 plus 1. Berarti dikeluarin bisa ya? Ya. X plus 2 berarti x plus 1 x plus paham sampai sini? Terus habis itu dibikin garis bilangan. Berarti faktornya siapa aja? Min 1, min 2, 1. Enggak ya? Semoga buat ya. Inilah ya. Berarti berapa? Min 2, Min 2, min 1. min 1,
0 ya. Berarti min 1, 0 gitu kan? Ini ya. Terus kalian uji coba, misal gimana? Di sini ada positif kan? Ada 1. Berarti kalau 1 positif. Kalau di sini misal ada berapa nih? Min 3 ya? Ya nggak? Kalau nggak, di antara min 2, min 1 kan di sini kita coba di sini. Bilangan yang di sini kan ada min 3-nya. Kita masukin ke sini, berarti min 3 kali min 3 dan 1 min kali min positif. Min 3 kali ini, min 2 kali min 2 positif, gitu kan? Di sini juga positif. Paham? Paham nggak? Ulang. Berarti kalau misalkan kita udah tahu kan pangkalan tadi siapa aja? 0, gitu kan? Karena x nya di luar 1, kan? Terus x plus 2 berarti min 2. Ini x plus 1. Tapi harusnya kan ada 2, ya nggak? Tapi ditulis 1 aja, gitu kan? Terus habis itu ditulis min 1, min 2, min 1, 0. Habis itu kita uji tanda. Kalau yang di sebelah kanan 0 kan ada 1. Berarti 1, positif ya? Ya, kalau sini coba min 3 berarti min kali gitu kan? Positif kan? Min kali min positif. Min kali min positif. Berarti positif per positif gitu kan? Ya. Terus coba berapa di sini? Min setengah gitu ya? Iya nggak? Kalau min setengah, cobain. Kalau min setengah berarti min setengah. Min setengah tambah 2 plus. Berarti atasnya min. Ini kan min setengah. Iya. Min setengah. Min setengah. Min setengah plus 2 plus. Min kali 2 min. Sekarang min setengah plus 1 plus. Min setengah plus 1 plus kali plus. Min bagi plus min. Ya. Terus yang ini coba berapa? Plus. Tiga berdua dong. Bentar, ini tuh berapa sih, Dek? Salah, ini di sini, min setengah ya. Iya. Di sini mah min 3/2 ya. Jadi kita coba min 3/2. Min 3/2 min. Min 3/2 min. Plus. Plus. Terus berarti min gitu kan? Min 3/2 min. Min 3/2 kan 1/2. Berarti min. Ini min kali min. Min bagi plus. Min gitu kan? Ambil yang mana? Yang ini kan? Dari sana ke sana. Paham? Jadi berapa tuh? Jadi berapa ya? Jadi berapa? Lu nggak punya? Boleh ke sini nggak? Ya. Berarti gimana? Nah, di situ tergantung pilihannya. Di situ pilihannya adanya apa? X kurang dari min 2 atau ya, X kurang dari min 2 atau X lebih dari nggak ada. Ada itu yang D kan dia bisa sampai minta enggak ya? Tahu nggak? Nah di sini dia kan bebas kan sampai negatif gitu kan? Yang tak terlihat gitu kan? Jadi bisa tulis seperti ini. Berarti minta dia sampai min 2 atau lebih daripada. Oke, ada pertanyaan? Ada ya. Sekarang nilai maksimum sama minimum. Aku hapus dulu ya. Dua, tiga. Ceritanya adalah maksimum minimum atau stasioner. Itu adalah X dan X 0 gitu ya.
3 X sama 3 plus 9X plus 2 yang ada di interval min 1 sampai 4. Mintanya ini ya. Berarti gimana? Cari dulu yang pertamanya, berarti X ini berapa? Min 1 X kuadrat plus 9 sama dengan 0 gitu ya. Berarti X kuadrat sama dengan 9, berarti X-nya sama dengan 3 plus minus 3. Karena ada di sini, di interval ini berarti X-nya berapa? Ya? Iya, kalau dia masuk di sini, dia X-nya sama dengan 3. Paham? Nah, karena ada interval, berarti kan kita harus cobain semua nilai X-nya kalau dimasukin ke dalam sini. Karena yang ditanya adalah nilai, berarti masukin ke dalam F-X-nya lagi. Jadi F-X kan sama dengan 1/3 X sama 3 plus 9X plus 2. Nanti kalau masukin, kalau X-nya sama dengan 3 dulu gitu ya, jadi berapa? 27 plus 27 plus 2, berarti 18 tambah 2. 20. Gini. Kan nggak ada ya? Ada deh. Coba kita cari lagi ya. Ini kan sebelumnya nilai maksimum kan? Jadi kalau F sama dengan min 1 berapa? Min 1 berarti 1/3 plus 9 plus 2, berarti hasilnya ini ya. Berarti kecil ya. Nggak usah gitu, nggak apa-apa. Ini F 4, berarti berapa tuh 4/3? 64 ini plus 36 plus 2. Ini kan 38 ya Pak? Ya. Dikali 3 ya udah kerjain aja. Jadi berarti ini 64 plus 16 kali 3 18 ditambah 6 ini ya. Ini kurang ini 4 tambah 50 per 3. Banyak yang mana 50 per 3 sama 20? 20. Cuma 50 per 3 berarti 20 per 3 itu 16 koma ya, berarti maksudnya kalau yang minimumnya min. Oh itu yang min 1/4 itu dari interval ini. Iya. Nah, karena dia interval itu gitu. Teman-teman, koordinat ini maksimum minimum dari berapa? Koordinat itu berarti kan otomatis ini kan sama dengan 3 plus 3 kuadrat 4. Jadi di aksennya sama dengan 3x kuadrat plus 6x kalau gitu kan 3x bisa dikeluarin jadi x plus berapa? X plus 2x. Ini ya Pak. Jadi sini x sama dengan 0, sini x sama dengan 2. Terus habis itu bisa ya? Itu kan berarti titiknya dari seri. Berarti y-nya gimana cara nyari? Oh, dia harus tahu dulu mana minimum, mana maksimum kan ya. Bikin gini. Sini min 2, sini n 0. Kalau kayak gini kan tandanya apa? Positif, negatif, positif kan? Ya Pak? Nah, kalau kayak gini itu bisa pakai cara sebenarnya. Kalau dia positif berarti dia naik. Kalau negatif berarti dia turun. Ini naik lagi gitu kan? Berarti di sini maksimum, ini minimum. Berarti titik maksimumnya apa? Itu kan min 2, koma masukin ke dalam sini kan? Ya Pak? Gue nyari y. Iya kan? Ya. Ya, gitu. Itu berarti jadinya jadinya 8 enggak? 8 X-nya min 2 kan? Berarti min 8 4
plus 12 plus 4 berarti 8 ini. Terus yang titik minimum 0, y-nya berapa? 4 ya. Paham nggak? Ada nggak sih? Ada. Nah ini nomor pekerjaan-pekerjaan di nomor luar. Nanti tergantung dari pertanyaannya. Kalau di sini, ini yang aku buat adalah sesuatu pekerjaan dapat diselesaikan dalam X hari dengan biaya segini per hari. Paham nggak? Jadi kalian harus baca soalnya matang-matang. Baik-baik. Jadi kalau misalnya pekerjaan kalian lakukan dalam X hari, upahnya misalkan kamu kerja gitu kan ya. Nah biaya per harinya itu 1.000 dalam 5 hari. Jadi biaya kamu berapa? 5.000. Nah ini juga sama. Ketika biayanya per harinya di 2X nya itu 40 plus 2.200 per X itu per hari. Itu per hari ya. Iya, dalam X hari berarti harus diapain? Paham? Dikerjain. Berarti kalau misal nanti di soalnya kalian udah dibilangin dalam X hari gajinya segini, berarti harus dikali nggak? Nggak usah. Kan dia bilangnya dalam 5 hari kamu gajinya 10.000. Udah. Berarti kan nggak perlu dikaliin kan? Ya nggak? Paham nggak? Kalau di sini itu dibilangin biaya segini itu per hari dalam X hari. Berarti harus dikaliin dulu. Oh iya. Paham? Paham nggak? Nanti kalau ada lagi tentang biaya, misalkan keuntungan disuruh nyarinya. Misalkan harga jualnya itu 10.000. Terus kamu jual itu dalam seharinya untungnya enggak. Oh kayak susah ya. Tadi berapa? Ini 10.000 kamu jualnya gitu kan? Salah, kamu beli dulu ya. Beli dulu ini 10.000. Terus habis itu Jual. nah, jual. Barangnya ada banyak kan? Ya. Dijualnya berapa? Iya. 12. Apa? 12.000 gitu kan? Berarti harusnya kan ini dikurangi ini dulu kan? Ya. Nah, ntar diinget-inget itu berarti ya. Ya iyalah, ngapain aku ajarin kayak gitu ya? Ya pokoknya kamu tuh lah ya. Itu ada juga yang kayak gitu kalau belum. Berarti harus dikurangi dulu gitu ya. Kalau ini enggak, kalau ini langsung dikali aja. Nomor 25 X hari per hari itu 2X minus 40 plus 2.200. Berarti Y-nya biayanya aku bilang Y gitu ya. Berarti sama dengan berapa? X dikali 2X minus 40 plus 2.200 per X. Jadi kalau Y aksennya sama dengan berapa? Dikali ini jadi 2X kuadrat minus 40X plus 2.000. ini. Terus Y aksennya 4X dan 40 sama dengan 0 gitu kan? Jadi X-nya sama dengan 10. Kalau ditanya jumlah barang minimum atau maksimum yang dijual adalah 10 gitu kan? Tapi kalau ditanya biaya minimum berarti masukin lagi ke mana? Yang atas. Y-nya gitu ya? Y-nya sama dengan ini aja ya. Berarti 2 kali 100 min 400 plus 2.200 berarti 2.000. 2.000 rupiah ya apa sih? Kok ada nol-nolnya? Lebih ada 200.000. Oh ini 1.000 ya? Kalau 1.000 berarti berapa? 1.000 gini ya ini ya? Itu kurang 1. 2 juta. Oh iya ada ya. Ini 200. Oh iya benar. Itu berapa berarti? Apa pinter ya ngomong-ngomong belok? Gini. Ya. Ada. Tapi kan tadi harusnya gini ya. Gini. Ini 1.000.
Gini aja deh. Harusnya 2 juta. Ada. Ini nggak ada, berarti tambahin 0 sampai ya. Oke. Kalau maksimum, berarti sama aja. Tergantung dari soalnya. Dia bilangnya minimal atau maksimum. Biasanya kalau ketemu skema 1 dia langsung tahu maksimal atau minimum. Udah. Nomor 26 kita main integral. Jangan lupakan yang turunan, tapi kita ingat-ingat integral dulu ya. Integral dari 8 min 2x plus x kuadrat. Gimana tuh? 8x min x kuadrat. Bisa nggak? Bisa nggak? Gini ya, cara nambahin kalau dia apa tinggal tambahin x, kalau kayak gini tambahin kan ini pangkat 1. Tambahin dulu pangkat yang ditambahin. Plus 1. Berarti 2 kan? Berarti x pangkat 2. Berarti 2 dibagi ini. Ini kan? Pokoknya pangkatnya sama. Berarti kalau kayak gini kan x pangkat 3. Berarti 3. Paham? Oke, gitu ya. Jadi jadinya 8x min x kuadrat plus 3x pangkat 3 plus b. Nomor? Iya, ya Allah. Oke. Jadi, selamat gampang ya. Emang gampang ya. Integral dari 2x kuadrat plus akar pangkat 7 akar pangkat 7 dari x pangkat 3 min 5 pangkat 2 bener nggak? Bener ya soalnya. Bener ya? Berarti jadinya gimana? Kalau di integral itu sebisa mungkin nggak ada yang namanya perperan atau perkalian gitu ya. Nanti kalau dia ada perkalian, itu biasanya pakai yang namanya substitusi atau parsial gitu ya. Nah kalau kayak gini berarti dia salah satunya harus mengangkat gitu kan? Ya nggak? Biar gampang. Kalau gue juga nggak apa-apa sih. Nah kalau kayak gini intinya adalah kalian harus memisahkan. Berarti ini kan nggak boleh, nggak bisa pakai integral biasa, ya kak? Berarti kalau kayak gini pakai integral namanya substitusi, ya substitusi ya, substitusi. Berarti gimana? Yang dimisalin itu siapa? Pakai integral. Kenapa dia pakai integral substitusi? Gimana? Kenapa dia pakai integral substitusi? Karena ada perperan. Karena ada perperan. Pura-pura sakit. Benar-benar. Jadi gini, kalau ini kita gini kamu lihatnya di dalamnya aja sebelum pangkat-pangkat yang di luar. Jadi di sini kan ada fungsi 1 namanya 2x pangkat 3 min 5. Kalau dia diturunin, dia bakalan jadi temennya. Paham? Paham ya? Berarti kalau ini kita misalin, jadi misalin dulu. Si U-nya adalah si 2x pangkat 3 min 5 gitu ya. Nah ini nanti yang buat ini sama ini nanti aja gitu ya. Nah ini sama aja dengan turunannya du per dx kan ya. Maksudnya du per dx itu artinya apa? Nah ini simbol loh, ayo. Simbol turunan selama ini artinya fungsi U itu diturunkan terhadap x-nya. Berarti yang punya x itu yang diturunin, paham? Kalau nanti terhadap dia nggak? Nggak ada kan semuanya? Ini contoh aja ya. Misalnya nggak ada y kan, berarti kalau diturunin semua sama, paham? Itu tergantung dari soal itu ada di kuliah ya. Jadi kalau kayak gini du per d kan diturunin ya. Berarti ini terangnya jadi x kuadrat min 0 gitu kan? Nah kalau substitusi itu namanya kan menggantikan. Berarti kita bikin dx sama dengan dibikin dx sama dengan jadinya apa? Du per 6x kuadrat. Dan pokoknya bikin ini dulu gitu kan. Terus sekarang kita di sini bikinnya gimana? Kita tulis. Ini kan sama aja dengan 2x kuadrat dikali ini kita atasin jadi 5 ya langsung U aja ya. U pangkat min 5 per 7 d U-nya apa ya? dx-nya ganti ini boleh ya? Boleh. Berarti du per 6x kuadrat. Du per 6x kuadrat. Paham ya di sini? Berarti yang bisa dicoret yang mana?
ini berarti sepertiga. Jadi sepertiganya keluarin boleh? Boleh. Integral dari U pangkat min 5/7 gitu. Jadi kalau udah U berarti boleh diintegralin gitu ya. Paham? Maksudnya bareng ya. Jadi gimana nih? Sepertiga kali pangkatnya dulu kan? Ditambah 1 jadi berapa? 2 kan? 7. Berarti U pangkat 2/7 gitu kan? Udah? Dikali 1/2/7 kan ya? Pokoknya pangkatnya ini gitu kan? Iya boleh. Ini terus C gitu ya? Biar kalian sama dulu ya. Sepertiga dikali 7/2 U pangkat 2/7 gitu ya? Jadi jadinya berapa? 7/6 kali punya balikin gitu ya. 2x pangkat 3 5 pangkat 2. Ini misalnya gimana jadinya? Oh 2/7 berarti pangkat 2 akan pangkat 7. Paham? Plus sin B. Dulu. Ya. Gimana Grace? Ada pertanyaan nggak? Diam aja ya. Nggak tidur kan ya? Grace? Enggak Kak, paham. Iya. Oke, bagus. Oke, apa ya? Ini sebenarnya sekolah sama kalian. Beda. Kalian sekolah semua. Iya, ini segini sekolah semua. Dovi doang. Ya Allah. Nomor 28. Integral dari 2x kuadrat apa? Dua-duanya. Oke, ini pakai apa? Substitusi yang dimisalin siapa? X pangkat 3 1. Sama dengan 1 yaitu dx-nya 3x kuadrat berarti dx-nya sama dengan dx per 3x kuadrat. Oke tadi ya. Berarti integral dari 2x kuadrat kali U pangkat setengah kali du per 3x kuadrat. Misalnya siapa? Ini gitu kan? Jadinya 2/3 integral U pangkat setengah du. Berarti 2/3 kali integral yang pangkat setengah 3/2. Iya, berarti 2/3 U pangkat 3/2 lagi ya. Terus jadinya 4/9 balikin punya jadi x pangkat 3 plus 1 akar pangkat 2 dari x pangkat 3. Ada nggak? Mungkin nilainya pangkat berapa? Nomor 29. Nah, kalau ini pakai apa? X plus 2 x akar x plus 1 dx. Berarti pakai substitusi. Udah di otakku jadi ikut lagu itu deh, mohon maaf. Ya ada yang nyanyi kan? Pakai integral apa? Asia. Kalau kita Apa orang ya? Biasanya dengan satu lagu tuh keinget terus sampai demam terus juga ikut lagu. Ini ya, kalau integral parsial kalian bagi yang mana bisa diturunin, yang mana bisa diintegralin. Berarti kalian bagi dulu yang bisa diturunin sampai K yang mana? Kan ini dua fungsi ini sama ini, gitu kan? Yang diturunin yang mana berarti? Masih pakai cara cepatnya aja ya. Kalau turunan yang x
kalinya gitu kan. Kalau integral ya X plus 1 pangkat setengah D. Paham? Nah, kan ada dua parsial itu kan terbagi-bagi gitu kan, dibagi, berarti kan ini dibagi di sini, ini di sini, gitu kan. Nah, kalau ini diturunin sampai dengan jurnal, berarti ada berapa kali turunan? Satu, turunin. Nah, berarti ada 2 kali juga integral. Paham? Kalau ini mau diintegralin jadi apa? 3/2. 3/2 X plus 1. Ini 2/3 ya. Turunannya ini, kalau misalnya ini di dalamnya ada turunannya lagi, gitu kan? Itu sama aja dikali serta turunannya. Paham? Ya, gitu ya. Ini kan turunannya kan 1. Berarti 1/1. Nah, kalau sini 2 berarti 1/2. Berarti ya. Gimana Pak? Satu. Udah bisa. Dikali 1 turunannya. Oh iya. Nah, terus habis itu ini integralin lagi. Jadi apa? 2/3 kali ini kan ditambah 1 jadi 2/2. 5/2 berarti jadi 2/5 kan? Dikali 1/1 lagi kan? Oke ya. Terus habis itu 2/5 kan 1/2. Iya, 1/1. Itu 5/2 ya. Kalau di depan jadi 2/5. Nah, ini cara dikali silang nih. Gimana? Ini dari sini. Paham? Perkalian silang yang pertama itu tandanya positif negatif. Berarti kalau misalnya ada 3 kali berarti positif negatif gitu ya. Apa? Awalnya harus positif. Iya, awalnya harus positif. Semua itu diawali dengan positif. Ini ya. Iya, berarti positif dulu. Berarti gimana? Informasinya ya? Jadi langsung ya. 2/3 X kali X plus 1 pangkat 3/2. Ini kali ini 4/15 gitu kan? X plus 1 pangkat 5/2 gitu ya. Mintanya kayak gimana? Oh, dia mintanya itu ada yang bisa dikeluarin. Mereka kan punya pangkat yang sama. Siapa? Pangkat siapa yang sama? Pangkat terkecilnya apa sih? Ya kan? Pangkat 3/2 nya kita keluarin. Ya kan? Jadi berapa? 2/3 X. Ini kan X plus 1 pangkat 3/2 dikeluarin gitu kan? Ini 2/3 X min 4/15 kali X plus 1 pangkat. Ya kan? Ini kan 3/2 ditambah 1 kan? Jadi 5/2 ya kan? Ini. Oke. Terus habis itu tinggal diapain? Jadinya ya X plus 1 pangkat 3/2 satunya X plus 1 gitu kan? Dikali bisa kan? Berarti 2/3 X min 4/15 X min 4/15. Paham ya? Enggak? Paham. Ini tuh habis itu kan bisa dikurangi ya. Jadi berapa? X plus 1 kali. Paham nggak? Ya, ini kan dikurangi kali ini. Ya, paham? Berarti ini kan bisa disamakan jadi 15 kan? Jadi berapa ini? 50 X min 40 X min 4. Jadi berapa? Yang tulis itu yang keluar angka plus 1 ya. X plus 1 dikali 6X per 15 ya. Berarti kalau 1/15 yang aku keluarin boleh nggak? Nah itu 6X. Jadi kalau itu yang keluar berapa sih? 2/15 ya? Ya nggak? Kalau 2/5 nya aku keluarin, kan di sini kita dulu. Jadi kan jadinya tadi apa? 6X min 4/15 gitu kan? Nah ini kan sama aja dengan 6/15 nya ini 2 nya keluarin. Paham nggak?
Ini kan di sini ada dua kalinya kan? Nih, ya makanya ada ribet di integral. Jadi akar x 1 dikali x plus 1. Yang ini dikali 2-nya dikeluarin sama 15-nya. Berarti kan tinggal 3x in 2 gitu kan? Nah, 3x in 2 kali x plus 1. Ribet banget kan? Enggak ya? Ini gila ini berdua. 2/15-nya keluarin ya. Ini x plus 1 dikali x 2 dikali apa x plus 1. Jadi ya, ntar kan jadinya apa tuh? 2/15 kali 3x kuadrat min 2 plus ini berarti plus x min 2 maka x plus 1. Ini jadinya. Paham Pak? Oke, yang lainnya kayaknya biasa deh. Yang nomor 30 deh, satu lagi. Hah? Boleh. Integral dari x pangkat 3 plus 1 jadi integralnya apa? Makasih apa kan? Tadi apa? Tambahin dulu. Jadi sekitar 5 x pangkat 3 plus 1 pangkat 5 kali turunannya apa? 3x. Jadi sekitar 3x kuadrat. Paham? Iya. Plus sudah jadinya tinggal sekitar 15x kuadrat. Ini kan bisa dikalikan pakai bisa ya. Nanti jadi 3 plus 1/5. Gitu ya. Kalau nomor 31, 32, 33 itu tinggal kalian integral kayak biasa, cuma nanti masuknya yang atas kurang yang bawah kalian ini. Misalnya ini misal A sampai B, A sampai B berarti B kurangnya ada ya. Bisa ya? Ya, terima kasih atas perhatiannya. Aku tutup. De Raisa ada pertanyaan? Raisa, ini siapa tadi? Grace. Ada pertanyaan? Nggak tidur nggak ya? Oke. Tutup ya. Oke. Terima kasih banyak. Aku tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.